Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa 16 jam sebelum bencana besar terjadi, di tempat Siwo dan Yosin sedang dirawat, saat ini terlihat bahwa Yosin menanyakan, bagaimanakah kondisi Siwo saat ini? Siwo yang saat ini penuh dengan beban di tubuhnya pun berujar bahwa dirinya baik-baik saja dan hanya merasa gatal saja saat ini. Sebab dirinya masih bisa bergerak dengan leluasa dan merasa jika energinya masih bisa pulih dengan baik. Ditambah lagi metode pernafasan dan posisi yang Yosin ajarkan benar-benar sangat berguna untuknya. Cara itu membuat pemulihan energi siluman miliknya meskipun agak lambat. Yosin yang mendengarnya pun merasa ikut bersyukur. Walaupun sebenarnya Yosin merasa ada yang janggal dengan kondisi Siwo saat ini, berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Sebab bagi para siluman, kemampuan regenerasi merupakan barometer yang menunjukkan kondisi mereka. Seperti halnya paru-paru yang menyebarkan oksigen yang didapatkannya dari bernafas ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Tubuh para siluman memprioritaskan pendistribusian energi silumannya untuk melakukan regenerasi fisik dahulu. Karena itulah kondisi di mana kemampuan penyembuhan tak dapat diaktifkan adalah bukti bahwa siluman itu sedang mengalami luka yang parah. Dalam kasus Siwo kali ini, Yosin pun akhirnya menyimpulkan bahwa sepertinya kondisi Siwo saat ini terpengaruh oleh darah campuran antara darah siluman dan manusia, atau mungkin juga karena Siwo adalah seorang goblin. Tapi tetap saja semua itu terasa tak normal menurut Yosin. Akan tetapi lamunan Yosin pun akhirnya disadarkan oleh Siwo yang memanggilnya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun berujar bahwa sepertinya dirinya akan melakukan hal yang dibenci oleh Yosin. Maka dari itu, jika Yosin merasa tak nyaman, dirinya akan melakukannya di tempat lain yang tak terlihat olehnya. Kemudian mengeluarkan banyak kelereng siluman yang dirinya dapat dari siluman-siluman yang dirinya kalahkan di babak penyisihan. Tadinya dirinya ingin membawanya sampai kompetisi ini berakhir karena memiliki topeng yang Yosin berikan. Tapi setelah topeng itu hancur, dan setelah mendengar percakapan Yosin dengan Goyo sebelumnya, jika dalam waktu dekat terjadi sesuatu, dengan kondisi dirinya yang seperti ini pasti akan kehilangan tenaga dengan cepat. Terutama jika harus berhadapan dengan para roh kegelapan. Sebab dirinya pernah bertarung melawan satu roh kegelapan. Saat itu rasanya dia tak hanya kuat saja, tapi selama pertarungan, perlahan-lahan dia menjadi semakin kuat dan mahir. Lalu dirinya bisa menang melawannya pun bukan karena dirinya yang juga semakin kuat, namun karena dirinya menggunakan semacam cara curang dan memojokkannya sebelum dia berhasil menyesuaikan diri dengan serangan miliknya. Dan pertarungan itu terjadi seminggu yang lalu. Jujur saja, jika harus kembali bertarung melawannya lagi sekarang, bisa dipastikan 99,99% dirinya pasti akan kalah.
Ditambah lagi saat ini dirinya tak begitu tahu tentang kekuatan serta kemampuan roh kegelapan yang datang ke istana naga ini. Tapi mereka pasti sama kuatnya dengan roh kegelapan yang pernah dirinya lawan. Mendengar semua itu, Yosin pun menanggapi dengan berujar bahwa karena itulah mereka saat ini tak perlu repot-repot berurusan dengan orang-orang yang berbahaya seperti itu. Walaupun tentu saja mereka pasti akan menghadapinya suatu saat nanti. Tapi untuk saat ini lebih baik mereka berusaha untuk keluar dari istana naga ini dengan aman. Siwo pun menyela dengan mengatakan bahwa menurutnya ini adalah sebuah kesempatan yang bagus. Sebab jika mereka mundur sekarang dan bersiap di lain waktu, itu merupakan cara yang tak akan mempan digunakan dalam melawan para roh kegelapan. Dan lagi, mereka juga tak tahu ada berapa jumlah dari mereka, serta kapan kesempatan selanjutnya akan datang untuk melawan mereka. Yang jelas, jika mereka terlambat bertindak, situasinya justru akan semakin menjadi tak terkendali. Dan dari sudut pandang lain, justru situasi ini menjadi sebuah kesempatan yang bagus. Karena di istana naga yang tertutup ini tak ada orang lain yang melindungi mereka. Mendengar hal itu, Yosin pun dalam hatinya berujar bahwa ucapan Siwo itu ada benarnya juga. Namun menyayangkan kejadian ini terjadi sekarang saat dirinya ingin merubah Siwo. Sedangkan Siwo sembari memakan beberapa kelereng siluman pun dalam hatinya meminta maaf kepada Yosin karena dirinya tahu maksud Yosin mengajak dirinya, sembari meminta memakai topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Menurut Siwo juga, cara itu bisa saja berhasil sebab dirinya jadi bisa menggunakan energi spiritual. Bohong jika Siwo tak tertarik dengan kekuatannya itu sebagai manusia murni dan bukan sebagai siluman. Ditambah lagi hari ini, ketertarikan itu berkembang menjadi ekspektasi dan harapan yang tak ada sebelumnya. Sebab tanpa menggunakan kekuatan siluman sedikit pun, Siwo bisa mengalahkan 7 ekor siluman. Mungkin harapan Yosin untuk membangkitkan potensi shaman milik Siwo sudah jauh lebih dekat dari perkiraannya. Sebab sejak Yosin memaksakan Siwo untuk menggunakan Tai Chi untuk menghasilkan dan mengendalikan energi dengan mengatur pernafasan yang baru pertama kali dilakukan oleh Siwo itu, tanpa disadari ada sesuatu yang tumbuh di dalam tubuh Siwo. Namun satu hal yang kurang adalah momen untuk mewujudkannya saja. Seandainya saja Siwo saat itu mengambil langkah sedikit lebih jauh, maka kuncup yang tumbuh bisa seketika mekar menjadi bunga. Tapi hal itu tak terwujud sama sekali. Lalu hasil pertarungan selanjutnya, saat topeng Bangsangsi pemberian Yosin itu pecah, iblis yang berada di dalam tubuh Siwo yang sebelumnya terbelenggu pun bangkit begitu saja. Sebab energi spiritual dan energi siluman adalah dua energi yang hanya dapat hidup berdampingan di dalam tubuh setengah siluman yang terberkati. Namun tetap saja keduanya tak dapat bersinergi. Dan Siwo dapat menyadari energi spiritualnya untuk pertama kalinya berkat labu 3 warna yang diberikan oleh Yosin, serta berkat kelereng silumannya yang hancur akibat menggunakan pil roh iblis yang berulang kali. Berkat Tai Chi yang diajarkan Yosin, serta berkat topeng Basangsi yang menekan energi siluman Siwo, kini Siwo pun dapat bertahan dalam kondisi saat ini. Lalu dalam hatinya Siwo pun berujar bahwa dirinya tak tahu pasti apa yang terjadi pada tubuhnya, namun samar-samar dirinya bisa memahami bahwa sebenarnya efek lanjutan dari penggunaan pil roh iblis masih belum pulih sepenuhnya. Walaupun dirinya kini
bisa menggunakan energi siluman miliknya, tapi entah kenapa rasanya ada yang janggal dan tak leluasa jika dibandingkan dengan biasanya. Ditambah lagi setiap dirinya ingin menggunakan energi siluman miliknya, dirinya merasakan rasa nyeri seperti disayat pisau di sekitar perut bagian bawah miliknya. Namun setelah topengnya pecah saat bertarung melawan Yoshihiro, rasa nyeri dan janggal itu pun lenyap seketika. Itu semacam proses penetralan yang dimana energi spiritual miliknya ditekan untuk bisa mengaktifkan energi silumannya. Dan berlaku juga sebaliknya. Ditambah lagi, alasan Siwo bisa mengerahkan kekuatannya saat melawan Putri Naga itu pun karena energi silumannya aktif lebih besar daripada biasanya. Namun sebagai gantinya, dirinya kesulitan untuk mengendalikan energi spiritual miliknya. Dirinya bisa merasakan keberadaan energi itu di dalam tubuhnya, tapi dirinya tak bisa leluasa menggerakkannya seperti benda yang ingin dirinya sentuh tapi tak dapat disentuh. Pasti itu adalah akibat dari berkembangnya energi siluman miliknya yang menekan energi spiritual itu. Dan pada akhirnya Siwo menganggap itu sebagai keuntungan yang nyata. Sebab jika dibandingkan dengan kemampuannya sebagai siluman, energi spiritual adalah kekuatan yang baru bisa digunakan dengan sangat terbatas. Karena itulah Siwo tak merasa sayang meski energi spiritualnya harus tersegel demi memperkuat energi silumannya. Pada akhirnya kegelisahan yang samar-samar dirasakannya saat harus memilih salah satu jalan yang tak memungkinkannya untuk berbalik itu bukanlah masalah yang penting. Lalu Siwo pun memberikan sebuah kotak kepada Yoshin sembari meminta agar Yoshin menerimanya. Serta di atas kotak itu ada VVIP Pass kuil kegelapan. Dengan benda itu, Yoshin bisa memanggil seseorang dari kuil kegelapan dan membeli sesuatu darinya. Yoshin pun terkejut dan menanyakan apa isi dari kotak itu. Siwo pun menjelaskan bahwa kotak itu berisi uang wajah siluman yang merupakan mata uang yang digunakan di antara para siluman. Dirinya membawa beberapa koin karena ada urusan sebelumnya. Seandainya Yoshin bisa memanggil orang dari kuil kegelapan, dia bisa menyampaikan kabar tentang kemunculan roh kegelapan di istana naga ini dan menggunakan uang wajah siluman itu untuk membeli barang yang Yoshin perlukan. Karena sepertinya mereka akan banyak menjual obat-obatan yang bisa untuk memulihkan luka ataupun energi dan juga berbagai peralatan yang bermanfaat. Yoshin pun terlihat bingung dengan apa yang tiba-tiba Siwo lakukan itu dan menanyakan Siwo saat ini akan pergi kemana. Sembari berjalan meninggalkan tempat tidurnya, Siwo pun berujar bahwa dirinya ingin berpatroli sekaligus mencari angin segar. Dirinya juga hanya akan berkeliling di sekitar kamar ini tanpa diketahui oleh siapapun. Walau sudah ada peringatan untuk tetap berada di kamar sampai besok, sebab selain Goyo dan Solmi, masih ada beberapa peserta lain yang memiliki tujuan yang sama dengan mereka saat ini. Walaupun dirinya belum tahu apakah tujuan Xiaohui sama dengan mereka atau tidak. Namun Yoshihiro dan Yuzuru pasti akan membantu dengan sukarela. Mendengar hal itu, Yoshin pun berdiri dari duduknya sembari mengungkapkan rasa khawatirnya karena bisa saja Siwo akan bertemu dengan para roh kegelapan itu. Dengan santainya Siwo pun berujar bahwa itu tak masalah baginya, sebab jika insting dan ingatannya masih benar, dirinya juga masih bisa merasakan aura menyeramkan para roh kegelapan itu seperti perkataan dari Goyo sebelumnya.
Kemudian melirik ke arah Yosin sembari berujar bahwa dirinya akan segera kembali tanpa membuat masalah. Jadi Yosin tak perlu khawatir seperti itu. Lalu Siwo pun pergi dari tempat itu. Sedangkan Yosin pun merebahkan tubuhnya di atas kasur setelah sepeninggal Siwo sembari melenguh merasakan pusing di kepalanya, karena tak bisa memahami semua hal yang sedang terjadi saat ini, dan merasa bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan selanjutnya. Apakah dirinya hanya akan menyaksikan Siwo saja tanpa berbuat apapun untuk membantunya? Kemudian mengambil VVIP Pass itu dan memutuskan untuk melakukan pemanggilan. Bersamaan dengan hal itu, sebuah cahaya pun muncul di depan Yosin, yang dari sana pun tiba-tiba muncul seseorang yang menggunakan sebuah topeng. Orang yang terpanggil pun terlihat bingung sembari berujar bahwa jelas-jelas dirinya mendengar jika manusia setengah goblinlah yang mendapatkan benda pusaka itu. Namun bagaimanapun dirinya melihat yang membawa benda itu hanyalah seorang manusia biasa saat ini. Bisakah Yosin menjelaskan bagaimana dia bisa menggunakan benda pusaka itu? Apakah Yosin sudah mencurinya? Mendengar hal itu, Yosin pun mendadak tak bisa berkata-kata setelah merasa tertekan akibat hawa kehadiran dari orang itu. Sontak hal itu membuat orang itu pun kembali meminta jawaban dari Yosin secepatnya. Sedangkan Yosin yang merupakan seorang syaman yang terlatih dan berbakat itu masih bisa merasakan perasaan tertekan seperti itu. Karena itulah dia bisa bersikap berani meski harus berhadapan dengan siluman yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, orang yang ada di hadapan Yosin kali ini berbeda menurutnya. Sedangkan orang itu pun berujar bahwa dirinya hanyalah seorang pedagang yang terhormat dari kuil kegelapan. Jadi dirinya juga harus menghukum pencuri dengan tegas sembari mengeluarkan aura luar biasa. Namun energi besar yang Yosin rasakan itu jelas-jelas adalah energi manusia. Hanya saja, level energi itu bukanlah level energi yang bisa dimiliki oleh manusia biasa. Lalu berujar bahwa yang meminjamkan benda pusaka ini adalah teman baiknya, Siwo yang merupakan setengah goblin. Walaupun dirinya tak bisa membuktikannya sekarang, tapi kalau orang yang bersangkutan sudah kembali, dirinya pasti akan membuktikannya. Akan tetapi jika dia tak bisa mempercayai dirinya, maka dirinya tak bisa berbuat apa-apa serta menerima konsekuensinya. Kemudian Yosin pun membungkukkan badannya sembari memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Kim Yosin, yang merupakan mantan eksekutif Song Suchong yang juga anak dari ketua Song Suchong generasi ini, Kim Soo-hyun. Lalu Yosin juga memberikan hormat kepada orang yang ada di hadapannya itu dengan menyebutnya tetua yang telah mencapai batas di atas langit, Shinson yang telah terbebas dari karma dan jeratan dunia manusia. Dan jika tak keberatan, dirinya meminta izin untuk menanyakan siapakah nama orang itu. Menanggapi hal itu, orang yang diberi hormat oleh Yosin itu pun merasa sedikit canggung, karena tadinya dirinya hanya ingin bermain Go bersama dengan kepala pedagang setelah sekian lama. Namun memutuskan mengambil tugas ini karena dirinya mengira akan bisa bertemu dengan manusia setengah goblin itu. Lalu meminta agar Yosin bangun dari posisinya saat ini karena dirinya tak suka dengan hal-hal yang berlebihan seperti itu. Dan lagi dirinya juga tak menyangka Yosin masih bisa mendeteksi energi miliknya, padahal dirinya sudah menekan energi itu menggunakan topengnya ini.
lalu bertanya apakah kira-kira Yosin bisa menebak siapakah dirinya. Sebab tak banyak shaman yang bisa disebut sebagai Shinson di semenanjung ini. Lalu siapakah tokoh yang begitu kuat dan berkarisma ini hingga membuat anak kecil seperti Yosin saja bisa langsung merasakan bahwa dirinya adalah seorang Shinson hanya dalam sekali lihat. Mendengar hal itu, Yosin pun terlihat gugup dan pucat saat ingin menjawab pertanyaan itu. Sebab itu bisa dikatakan sebagai sebuah omong kosong yang tak terduga dan mungkin saja bisa mengancam nyawa Yosin. Karena itulah, Yosin saat ini sedang berusaha untuk memeras otaknya semaksimal mungkin. Dan nama yang terpikirkan oleh Yosin adalah sebuah nama orang Sinting terkuat di antara semua shaman di semenanjung. Kemudian memutuskan untuk menjawabnya. Akan tetapi jawaban Yosin pun belum sempat terlontar, orang itu sudah berujar bahwa dirinya merupakan keajaiban yang dilahirkan oleh Joseon, atau lebih tepatnya seorang jenius terkuat yang dilahirkan oleh semenanjung setelah 5000 tahun sejak lahirnya kerajaan pertama, yaitu John Wuji. Namun Yosin menganggap pertemuan mereka ini sebagai sebuah kehancuran. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.